Ya, baik. Terima kasih pemirsa PJTV. Anda masih di program Talks Today dan bersama narasumber saya yaitu Pak Budi Santoso. Beliau merupakan Kepala KPPBC TMPA Bandung. Di segmen 1 tadi, seru sekali, banyak sekali perbincangan-perbincangan yang akhirnya menjadi pengetahuan baru, terutama bagi kita pelaku-pelaku usaha. Tadi disebutkan Pak Budi, bisa industri kecil, industri menengah hingga besar, bagaimana mengurus terkait dengan perizinan, begitu ya. Nah, itu biasanya kita sebagai pelaku industri kurang tahu begitu bagaimana kita harus melakukan perizinan itu, dan ternyata di kantor Bea Cukai Bandung ini juga melayani konsultasi, begitu ya. Nah, tadi juga berbincang-bincang seru sekali, ada barang-barang yang ternyata memiliki sifat dan karakteristik tertentu, terus kemudian juga apabila kita sebagai warga masyarakat datang ke Indonesia membawa gadget dari luar negeri itu juga bisa diurus di sini gitu ya, dan ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Untuk yang pertama Pak Budi di segmen 2 ini untuk mengawalinya. Tadi disebutkan, tadi bercerita tentang barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, begitu ya. Iya. Nah, ini maksudnya barang yang bagaimana? Tadi juga sudah disinggung sedikit ya, memiliki dampak. Tapi secara rincinya, secara detailnya tuh barang-barang contohnya seperti apa sih, Pak? Iya, jadi ini memang undang-undang cukai kita. Ini memang bermaksud eh, atas barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu ini nanti bisa konsumsinya dikendalikan, peredarannya diawasi. Oke. Mengapa demikian? Karena barang-barang ini yang dikenakan cukai ini yang disebut punya eksternalitas negatif. Oke. Artinya jika ini nanti terlalu banyak beredar di masyarakat barang-barang ini akan memberi dampak yang tidak baik. Baik untuk masyarakat, tidak baik juga untuk lingkungan hidup. Oke, sehingga perlu dibatasi begitu ya. Sehingga konsumsinya perlu dikendalikan, Oke. peredarannya perlu diawasi. Nah, barangnya apa ini? Barangnya adalah misalnya yang sudah ya, yang sudah sekarang ini yang masih berlaku sampai dengan saat Betul. ini adalah misalnya hasil tembakau, misalnya rokok. Oke, Rokok dengan segala macam variannya ya. Jadi rokok itu kan ada rokok konvensional. Ya, rokok-rokok konvensionalnya rokok yang ada filternya. Ya, tembakau ya. Ada tembakau, cengkehnya. Nah, kemudian belakangan ini kan juga ada rokok-rokok yang sudah berkembang ya, mengikuti tren ya, seperti vape, Nah, ini ya. HPTL, rokok elektrik dan Bersama seterusnya. liquidnya pastinya ya. Betul ya, sepanjang ada nikotinnya di situ kan dia punya Oke. kewajiban dari sisi undang-undang cukai yang harus dipenuhi. Kemudian juga minuman Oke. alkohol Ya. ya. Kita tahu ada minuman alkohol ya yang dari mulai kadar yang kecil sampai kadar yang besar ya. Dari yang produksi dalam negeri maupun yang dari Luar. impor. Oke. Ya. Itu semua wajib dikenakan cukai. Cukai. Konsumsinya kita kendalikan, peredarannya kita awasi. Karena Oke. kalau terlalu banyak orang minum minuman kan nggak bagus juga ya kan. Iya, betul, betul. Oke. Sehingga inilah peran pemerintah untuk terus ya menjaga keseimbangan ya. Nah, salah satu instrumen yang dilakukan pemerintah adalah mengenakan cukai tadi. Oke. Jadi atas konsumsi barang-barang kena cukai tadi yang itu dikenakan cukai. Dikenakan cukai juga ya. Kalau rokok kan ada dikasih Iya. pita cukai itu Pita ya. cukai. Berarti dia sudah membayar Oke, itu sebagai tandanya bahwa Iya. produk tersebut sudah membayar cukai. Membayar cukai. Minuman juga ada. minuman juga Ditutupnya. ada. Oke. Nah, itu ada ditutup ya. Jadi kalau nggak buka nggak bisa, kalau nggak pita cukainya diberikan juga. Apa Ya. cukai ini sebagai upaya pembatasan juga begitu, Pak? Betul. Jadi itu bentuk kita pemerintah ya dalam ini untuk membatasi. Oke. Dan kalau dikenakan cukai semakin tinggi nanti tarifnya kan otomatis segmentasinya juga akan berkurang karena harganya makin mahal. Kan begitu. Oke, iya. Ya, makanya tarif untuk rokok misalnya itu hampir tiap tahun naik terus. Iya.
harganya ya? Atau tarif cukainya? Tarif Oke, cukainya naik oke, terus. naik. Maksudnya apa? Supaya tidak terlalu banyak yang beredar di pasar. Oke, oke, Dengan oke. naik kan berarti harganya makin naik. Iya, harga rokoknya juga makin naik ya, harga Betul. produknya juga makin naik berarti kan kalau Betul. cukainya naik, harganya juga makin naik. Masyarakat akan berpikir Jadi lagi ya. itu pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekedar mengumpulkan penerimaan, tapi juga dalam kontrol nih, mengendalikan konsumsinya. Oke, nah ini Pak, terkait dengan penerimaan, begitu Pak ya, Ya. terkait dengan penerimaan cukai ini, seberapa pentingnya Pak? Penerimaan dari cukai begitu ya? Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Misalnya untuk kami dari Bea Cukai sendiri ya, kan sepanjang tahun 2023 yang lalu, itu penerimaan yang kami kolek kurang lebih itu ada 286 triliun Wow. Bea Cukai ya. Tapi 221 triliunnya itu dari cukai. Dari cukai termasuk rokok itu tadi. Iya. Ya. Sisanya yang sekitar 50 triliun lebih itu kan dari pelabuhan tadi, dari bea tadi. Bea tadi ya. Iya, Dari keluar barang-barang masuk keluar barangnya, masuk. ya masuknya barang impor itu yang dari oke. pelabuhan itu yang kita pungut bea masuknya. Oke. Terbesar Jadi dari rokok yang sangat memberi kontribusi yang sangat besar itu justru dari cukai ya. Dari cukai. Iya, dari misalnya 286 triliun, 221 triliunnya dari cukai tadi. Oke. Kan begitu. Jadi ini besar. Terus bagaimana dengan kontribusinya terhadap APBN? Itu juga sangat signifikan. Pendapatan negara kita ini kan totalnya sekitar 2.770 triliun. Kalau di cukai 221 triliun, artinya hampir 10%. Iya. Penerimaan pendapatan negara kita ini hampir 10%-nya dari cukai ini. Oke. Nah, ini kan sangat penting untuk pendapatan negara, kemudian untuk APBN, dan kemudian inilah yang digunakan untuk program-program pembangunan ya. Negara kita. Oke. Nah, di situ pentingnya ya. Nah, ini pentingnya penerimaan cukai ya. Ternyata kontribusi yang sangat signifikan terhadap APBN pastinya. Ya. Dan tentunya juga saya ingin kembali bertanya lagi, bagaimana dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri begitu Pak. Kalau tadi kan penerimaannya ya, ternyata Ya. sangat signifikan sekali. Tapi yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri seperti apa Pak? Ya, memang sebagian besarnya kan manfaat yang diterima masyarakat tidak secara langsung ya. Karena tadi duitnya masuk ke kas negara, iya. masuk ke pendapatan negara. Nah, kemudian kan sebenarnya dikembalikan ke masyarakat lewat dana transfer ke daerah, ya program-program pembangunan. Yang kita ngomong pembangunan itu kan luas ya. Ada bangun sekolah, bangun jembatan, bangun tempat peribadatan dan seterusnya, jalan-jalan. Nah, kemudian yang di sini yang perlu kami sampaikan bahwa yang secara langsung dikembalikan ke daerah, sebagian di antaranya itu kan ada yang namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau, hasil tembakau. Jadi DBHCHT. DBHCHT. Oke. Ini kan kurang lebih 3% dari yang dihasilkan. Misalnya di Bandung ini menghasilkan 100 juta. Nanti langsung dikembalikan 3%-nya ke daerah. Untuk apa ini? Nah, ini yang pertama untuk kesejahteraan. Ya, itu dari total DBHCHT itu alokasinya 50%. Kemudian untuk kesehatan 40%, untuk penegakan hukum 10%. Jadi misalnya di daerah Bandung sekitarnya ini menghasilkan 100 juta dari misalnya ya dari hasil tembakau misalnya dari pabrik-pabrik yang ada, itu nanti ada dikembalikan lagi. Berbicara untuk tentang tadi ya, untuk kesejahteraan, kesehatan dan penegakan hukum. Nah, berbicara tentang yang terakhir tadi Pak, yang selain kesehatan, kesejahteraan, terus kemudian yang terakhir penegakan hukum. Nah, ini juga yang dimaksud dengan penegakan hukum di dalam bidang cukai, itu seperti apa? Nah, tadi alokasinya kan 10% ya dari DBHCHT. DBHCHT ini 3% dari yang dihasilkan ya, tergantung berapa banyak yang dihasilkan. Nah, kemudian penegakan hukum sendiri, ini kan
bentuknya ini tidak hanya sekedar kita melakukan operasi, menangkap para pelanggar yang melanggar undang-undang cukai, tapi secara simultan kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi penegakan hukum itu dilakukan simultan antara kita melakukan penindakan atas pelanggaran undang-undang cukai, misalnya apa? Rokok, beredar rokok yang tanpa pita cukai. Nah, banyak itu Pak ya? Banyak, ya itu lakukan penindakan, terus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi secara simultan kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Jangan menggunakan atau mengkonsumsi rokok-rokok ilegal. Termasuk di sini adalah kita juga membina industri yang kecil dan menengah ya, untuk bisa berusaha mendirikan perusahaan yang legal. Dan saya rasa ini penting sekali ya, selain memang memproduksi rokok-rokok yang ilegal ya. Itu jadi kita lakukan secara simultan. Itulah penegakan hukum. Mungkin karena dasar ketidaktahuan begitu ya Pak ya, bagaimana proses mengurus izin begitu ya. Dan edukasi juga penting dilakukan, dan Bea Cukai melakukan itu gitu. Ini luar biasa sekali ya. Baik, pemirsa PJTV, pastinya akan lebih menarik lagi perbincangan kita nantinya, dan pastikan Anda tetap stay tune di PJTV bersama dengan Pak Budi Santoso.